Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersuka cita apapun keadaannya pada pagi hari ini, karena kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat hari ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Novel Saint mengisahkan tentang terjalinnya sebuah persahabatan antara Joe Starrett, seorang petani di perbatasan Amerika Serikat yang masih liar, dengan Saint, seorang pria misterius yang mampir untuk beristirahat di rumah Joe. Kedua pria tersebut mulai akrab ketika mereka bekerja sama mencabut sebuah tunggul pohon raksasa di pekarangan rumah Joe. Hubungan mereka semakin akrab ketika Joe menyelamatkan Saint dari sebuah perkelahian, dan Saint menolong Joe mengembangkan lahan pertaniannya dan menjaga lahan tersebut. Kedua pria tersebut menghormati dan setia satu sama yang lain. Sikap mereka mencerminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Teman-teman, Yonatan dan Daud juga meneladankan prinsip itu. Persahabatan mereka diuji pada saat Daud merasa curiga bahwa Raja Saul menghendaki kematiannya, tapi Yonatan meragukan hal tersebut. Tetapi pada akhirnya bahwa Daud yakin bahwa hal itu benar. Teman-teman bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada akhirnya mereka memutuskan bahwa Daud harus bersembunyi di padang, sementara Yonatan pergi menanyakan ayahnya tentang kabar tersebut. Saat niat jahat Saul menjadi jelas, kedua sahabat itu pun bertangis-tangisan, dan Yonatan memberkati Daud. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikianlah Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-42. Teman-teman, Yesus akan menjadi sahabat sejatimu jika engkau telah menerima tawaran keselamatan darinya. Sahabat yang selalu setia, yang ada bersamamu dalam keadaan suka dan duka, sahabat yang akan mengangkatmu pada saat engkau jatuh. Dia, ketika ia berkata aku mengasihimu, dia bukan hanya omong tok, tapi ia sudah membuktikan kasihnya yang terbesar yang diberikan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Teman-teman, sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai sahabatnya, yang telah mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah, dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita menunjukkan kasih kita kepada sang sahabat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk apa? Pergi melakukan perintahnya. Perintahnya adalah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Teman-teman, kita telah dipilih. Allah yang berinisiatif untuk memilih kita, mencari kita, dan mengasihi kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, tapi menerima anugerah terbesar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi korban pengganti agar saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian boleh dimerdekakan dari dosa, boleh selamat dari hukuman kekal, boleh selamat dari maut. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya sebagai seorang sahabat, mengorbankan nyawanya agar sahabat-sahabatnya, yaitu saya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita boleh beroleh hidup yang kekal. Pengalaman yang dikasihi, pengalaman dikasihi oleh Allah harusnya menjadi dasar untuk kita pergi melakukan perintah Tuhan, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Hanya orang yang pernah mempunyai pengalaman dikasihi, dia sanggup mengasihi orang lain. Agar apa? Ketika kita melakukan perintah ini, ketika kita hadir di tengah-tengah orang lain bisa merasakan kehadiran kita, merasakan kasih Allah, merasakan kebaikan Allah lewat hidup kita. Gambaran Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu, dan pada akhirnya mereka melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa di surga. Maukah teman-teman saat ini kita menunjukkan kasih kita kepada sang sahabat, yaitu Yesus Kristus, dan kepada dunia bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya dengan hidup mengasihi sesama. Dengan demikian kita melakukan perintah Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.